Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 6 orang. Jadi kami hari ini ingin menjelaskan tentang 6 6 faktor ya dari mata kuliah statistika, yaitu yang pertama ada angka indeks tertimbang. Yang mana kan indeks tertimbang di sini adalah indeks yang memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks ini dihitung dengan memberikan bobot pada komoditas berdasarkan kepentingannya. Angka indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen, karena setiap barang dan jasa memiliki tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda-beda juga. Yang mana angka indeks di sini adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel ekonomi dan sosial. Sebagai perbandingan antara variabel yang A dan B, seperti itu. Dari angka indeks, kita bisa mengetahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Jadi sebagai cara atau solusi untuk mempertimbangkan satu variabel yang ada dalam usaha ataupun sosial. Seperti itu. Makanya indeks ini digunakan banyak dalam perusahaan dan lain-lain seperti itu. Oke, indeks tertimbang juga memberikan bobot yang berbeda pada setiap komponen. Mengapa harus berbeda diberikan bobot? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa memiliki tingkat utilitas yang berbeda. Karena barang A misalnya memiliki tingkat utilitas sebesar 10 dan barang B memiliki tingkat utilitas sebanyak 20, dan kita tidak bisa memukul rata. Makanya kita memerlukan angka indeks tertimbang untuk menghitung satu tingkat manfaat atau kepentingan barang tersebut. Seperti itu. Next, berarti ada satu formula, itu formula Las-Peyres. Las-Peyres di sini dikembangkan oleh Etienne Las-Peyres, mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar, yaitu dengan rumus yang ada di PPT di sini. Di sini kita bisa melihat rumusnya ini menggunakan sigma dan juga rumus yang dikalikan 100, karena di sini 100 ini perumpamaan yang mana anggap itu adalah satu nilai barang atau suatu bobot dari barang tertentu, seperti itu. Dan menggunakan rumus sigma HTKO dikali 100, seperti itu akan keluar angka sebagai hasilnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya dengan formula ini angka indeks tertimbang. Ya, saya melanjutkan lagi. Angka indeks tertimbang dengan rumus formula Paske digunakan dalam menghitung angka indeks harga tertimbang yang mempertimbangkan jumlah kuantitas yang digunakan di periode berjalan. Indeks Paske umumnya digunakan untuk mengukur perubahan harga atau kuantitas dari suatu periode ke periode lain dengan membandingkan total nilai pada periode sekarang terhadap periode dasar. Penjelasan pada formula ini, Paske menggunakan kuantitas pada periode berjalan Q1 sebagai pembobot. Yang kedua, rumus ini menunjukkan bagaimana harga barang pada periode berjalan dibandingkan dengan harga pada periode dasar dengan mempertimbangkan jumlah yang dihasilkan atau dikonsumsi di periode berjalan. Baik, yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu formula Fisher. Metode penghitungan angka indeks tertimbang yang menggunakan gabungan teknik Paske dan Las-Peyres dikenal sebagai metode Fisher. Dengan kata lain, baik kuantitas tahun dasar maupun tahun berjalan digunakan sebagai bobot. Rumusnya yaitu IF sama dengan IL X IP. Selanjutnya yang keempat, yaitu saya ingin menjelaskan formula Drobis. Formula Drobis adalah metode dalam statistik untuk menghitung angka indeks tertimbang yang digunakan dalam analisis perubahan harga atau kuantitas dari waktu ke waktu. Formula ini mengombinasikan dua metode perhitungan angka indeks yang populer, yaitu indeks Las-Peyres dan indeks Paske, sehingga memberikan hasil yang lebih representatif dengan mempertimbangkan bobot atau kepentingan dari periode dasar dan periode yang dianalisis. Tujuan dan fungsi formula Drobis yaitu
Formula Drobis digunakan untuk mendapatkan angka indeks yang lebih seimbang, terutama ketika kita ingin mengukur perubahan harga atau kuantitas yang terjadi antar periode. Karena formula ini mempertimbangkan bobot dari dua periode, baik periode dasar maupun periode yang dianalisis, hasil perhitungan indeksnya menjadi lebih stabil dan menggambarkan perubahan yang lebih akurat. Rumus dari formula Drobis yaitu ID sama dengan IL plus IP per 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang kelima adalah formula Marshall-Edgeworth. Formula Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Laspeyres dan Paasche. Menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, yang keenam, formula Walsh menggunakan bobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Dalam formula Walsh, indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan kuantitas barang pada periode dasar, sehingga barang dengan kuantitas lebih tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar pada indeks. Oke, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal. Dikarenakan teman kami satunya tidak bisa berhadir dan tidak bisa mengikuti kerja kelompok pada hari ini, jadi saya akan menjabarkan soalnya kali ini. Oke, di sini ada diberikan data dan harga kuantitas 3 barang pada tahun dasar dan tahun berjalan sebagai berikut. Nah, di sini ada barang ABC dengan kuantitas dasar, tahun dasar, tahun berjalan dan tahun berjalan harga yaitu P1 dan Q1, P0 dan Q0. Di sini yang dicari, hitunglah indeks harga menggunakan formula Laspeyres. Ada 6 formula ya. Bisa dilihat ada banyak formula. Oke, lanjut kita ke formula pertama. Oke, di sini ada formula pertama itu Laspeyres, ada rumusnya di sini dan hasil dari perhitungan yang digunakan menggunakan rumus Laspeyres ini ada 116,8. Nah, jadi kita next. Oke, formula selanjutnya ada formula kedua itu formula Paase. Yang di sini kita menggunakan rumus yang hampir mirip dengan hasil perhitungan 116,87. 87 berapa itu? Kalau tertutup kamera ya. Kurang lupa juga. Oke, next ada slide keempat. Di sini ada formula Fisher. Formula Fisher di sini menggunakan rumus yang berbeda. Karena ada beberapa perumusan yang berbeda dengan formula-formula sebelumnya. Yang itu di sini kita dapatkan hasil dari 116,8 dikali 116,875, yang mana ini adalah hasil dari dua rumus sebelumnya. Menghasilkan angka yang tercantum di situ dari perkalian tersebut. Oke, next ada formula selanjutnya. Yaitu ada formula Drobis. Di sini hasil juga dapatkan dari hasil dua formula sebelum di awal. Kita bagi dua dan ada dapatkan hasil 116,837. Oke, next ada formula selanjutnya itu formula Marshall-Edgeworth. Nah, di sini formula di sini bisa kita lihat hampir mirip dengan dua formula di awal, yang mana dari hasil dua formula di awal tadi dijadikan angka hitungan untuk formula-formula 3 dan 4. Di sini ada formula baru lagi yang mirip dengan formula di awal tadi. Dengan hasil perhitungan 3.330 per 2.850 dikali 100 dengan hasil perhitungan 116,84. Oke, next. Di sini ada formula Walsh. Formula Walsh di sini adalah hasil dari perhitungan formula-formula terdahulu, yaitu ada 116,8, 116,875, 116,84 di per 3 dengan hasil perhitungan 116,8383. Oke, next. Di sini ada hasil akhir perhitungan indeks dari harga yang sudah dibuat oleh formula-formula yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini bisa kita lihat ada 6 formula ya. Di sini dapat kita lihat dengan hasil akhir rata di 116, cuma berbeda di angka belakang saja, di komaan saja seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk contoh soal ini. Terima kasih atas semua waktu dan semua waktunya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.